apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat darah sekalipun, dia tidak diniscaya dia akan melihat balasannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, asbab daripada nuzul atau kenapa surah Al-Zalzalah ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahawa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua sahabat Nabi, di mana dua sahabat ini merasa kalau seandainya bersedekah dengan sedekah yang kecil, maka mereka merasa tidak akan dianggap oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka tidak mau bersedekah, sehingga harus mengumpulkan harta yang banyak dulu, setelah terkumpul baru disedekahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Bahwa bersedekah itu tidak harus menumpuk-numpukan harta dulu kemudian disedekahkan. Bahkan sedekah yang kecil sekalipun tetap Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Dalam riwayat yang lain bahwa dua sahabat ini mereka tidak terlalu mementingkan amalan-amalan kecil alias meremehkan amalan-amalan kecil. Ketika itulah maka turun ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka amal sekecil apapun tetap ada balasannya, sebagaimana perbuatan dosa sekecil apapun pasti ada balasannya. Inilah di antara asbab nuzul yang disebutkan para ulama dari surah Al-Zalzalah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi digoncangkan sekali goncangan. Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dalam ayat ini, menasabkan zilzal kepada bumi. Allah tidak katakan idza zulzilatil ardu zilzalan. Karena kalau seandainya kalimatnya seperti itu, berarti gempa yang terjadi di bumi itu hanya sebagian kecil saja. Mungkin di sini gempa, di sana tidak. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan kalimat zilzal kepada bumi, Allah katakan zilzalaha. Ha ini kembali kepada bumi. Kata ganti ha ini kembali kepada bumi. Maknanya bahwa gempa yang akan terjadi di sini artinya seluruh bumi akan terjadi gempa. Dan gempa ini tidak ada ukurannya. Kalau gempa-gempa sekarang kan ada ukurannya, 6, sekian, 7, sekian skala Richter dan begitu seterusnya. Gempa ini tidak ada ukurannya, karena gempa ini menunjukkan kehancuran alam semesta. Adapun gempa sendiri adalah tanda daripada tanda-tanda kiamat. Satu hari Nabi SAW pernah memanggil Abu Hawalah, Ibnu Hawalah. Ibnu Hawalah ini adalah seorang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk memimpin pasukan khusus atau disebut dengan Sariyah.
Tapi sayang, Syariah yang diutus atau pasukan khusus yang diutus Nabi ini mengalami kekalahan. Ya, namanya perang itu kan, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, terkadang menang terkadang kalah kan itu ya. Jadi Ibnu Hawalah ini kalah dalam peperangan, sehingga menghadap Nabi SAW dengan lusuh, dengan muka yang murung durja karena mengalami kekalahan. Maka Nabi SAW meletakkan tangannya di atas kepala Ibnu Hawalah dan mengatakan, ya Ibnu Hawalah, kalau seandainya kekuasaan kaum muslimin tegak di Baitul Maqdis, kalau seandainya kekuatan kaum muslimin sudah tegak di Baitul Maqdis, maka disitulah laqad danatil zalazil, maka telah dekat akan banyaknya gempa di mana-mana. Dan sekarang tentu Baitul Maqdis tidak sedang dikuasai kaum muslimin. Bahkan hari-hari kemarin Yahudi Israel malah kemudian menyerang Masjidil Aqsa. Tapi nanti di akhir zaman Nabi SAW mengatakan, imaratul Baitil Maqdis kharabu Yathrib, bahwa nanti Baitul Maqdis itu akan menjadi sumber kekuatan kaum muslimin dan robohnya Madinah. Maknanya robohnya Madinah itu, Madinah akan kosong dari manusia karena semua hijrah ke Baitul Maqdis, karena disitulah kekuatan kaum muslimin di akhir zaman akan mengumpul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa apabila kekuatan kaum muslimin dan kekuasaan sudah tegak di Baitul Maqdis, waqad danatil zalazil, maka telah dekat akan banyaknya terjadi gempa di mana-mana. Sekarang saja hampir setiap tahun di negeri kita saja mengalami gempa. Di sana gempa, di sini gempa. Dan itu sudah sangat dahsyat menurut kita. Apalagi kalau seandainya gempa itu baik vulkanik atau tektonik gitu ya, yang mengakibatkan tsunami, kita bisa lihat dalam hitungan detik atau menit saja ribuan jiwa melayang tuh. Ini padahal hanya sebagian kecil bumi yang gempa, tapi sudah ribuan nyawa melayang. Bagaimana kalau seandainya gempa itu terjadi di akhir zaman? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini semua menjadi gempa, apa yang terjadi? Bukan hanya satu jiwa, satu dunia melayang jiwanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala hendak menggambarkan terjadi gempa di akhir zaman. Pertanyaannya, kapan terjadi gempa saat kiamat itu? Ahli tafsir mengatakan ada dua penafsiran terjadi gempa hebat satu dunia ini. Penafsiran yang pertama, bahwa apabila Israfil sudah meniupkan sangkakalanya, kemudian suara sangkakala Israfil ini menghantam setiap telinga manusia, setiap telinga jin dan malaikat, maka seluruh makhluk yang berakal akan mati. Manusia akan mati, jin akan mati, malaikat akan mati. Saat itulah terjadi gempa, idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka bumi akan digempakan di mana-mana. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksud terjadi gempa ini adalah dalam tiupan sangkakala kedua. Jadi ketika kiamat sudah dibangkitkan, Israfil kemudian dibangkitkan kembali dan Allah memerintahkan untuk meniup sangkakala yang kedua. Disitulah terjadi gempa. Dan gempa yang kedua, dari tiupan yang kedua inilah mengakibatkan seluruh isi bumi tumpah ke permukaan. Makanya ayat setelahnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan beban-beban bumi, maksudnya manusia-manusia yang di dasar bumi, tumpah ke permukaan. Walaupun sebagian ahli tafsir memungkinkan bahwa gempa ini terjadi dua kali. Maksudnya saat tiupan yang pertama, tiupan kejutan dan kematian bagi manusia, disitulah terjadi gempa. Berapa lama gempa ini? Maka berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ketika ditanya tentang antara tiupan Israfil yang pertama kepada tiupan Israfil yang kedua, berapa jaraknya? Maka Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan,
40. Ketika ditanya apakah 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun ya Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. Ya, bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun jarak tiupan pertama ke kedua. Disitulah terjadi gempa hebat terus-terusan sampai bumi ini Allah ganti dengan bumi yang baru. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma tubaddalul ghairal ardi, pada hari di mana bumi akan diganti dengan bumi yang baru. Apa maknanya? Apakah bumi yang kita pijak ini akan hilang kemudian Allah ciptakan bumi yang baru? Ulama mengatakan tidak. Bumi padang mahsyar, bumi ini pula yang kita pijak, akan tetapi bentuknya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan bumi ini sekali goncangan sehingga terjadi kehancuran alam semesta di mana-mana, disitulah Allah Subhanahu wa taala hancurkan bumi sehancur-hancurnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti bentuknya yang tadinya mukarrah. Sekarang bumi kan bentuknya mukarrah. Ada yang mengatakan lonjong seperti telur, ada yang mengatakan bulat seperti bola. Tetapi nanti pada hari kiamat tidak lagi berbentuk lonjong ataupun bulat, tetapi terhampar, sebagaimana Allah mengatakan wal ardu muddat, dan bumi akan dihamparkan. Ketika bumi akan dihamparkan oleh Allah Azza wa Jal, disitulah tidak ada yang meninggi, tidak ada rendah. Artinya tidak ada bukit, tidak ada gunung, tidak ada lembah, semua rata. Dan tidak ada maklam, tidak ada alamat, kata Nabi. Kalau sekarang bumi ada alamat, ke Nagoya saja ada pelangnya, arah ke Nagoya, arah ke Jodoh, arah ke Batu Besar. Nanti tidak ada maklam lagi, tidak ada alamat, karena sudah tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada bukit, semua rata dan dibentuk seperti tepung. Bumi itu akan dibentuk seperti tepung, putih bersih seolah-olah tidak pernah diinjak dosa. Begitulah akibat kehancuran alam semesta dengan digempakan bumi. Allah hamparkan dengan orang Islam sampai era Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Berapa orang yang sudah dikubur di bumi itu? Miliar. Sementara sekarang jumlah orang yang ada di permukaan bumi tidak sebanyak orang yang ada di dalam bumi itu. Seandainya anda bayangkan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan semua manusia sejak awal diciptakan sampai akhir diwafatkan, berapa jumlah manusia itu? Otomatis memerlukan tempat yang luas. Sehingga kalau seandainya mereka dibangkitkan dengan bentuk bumi yang sekarang, tidak akan cukup bumi itu. Makanya untuk mencukupi kebangkitan manusia itu Allah hamparkan sehampar-hamparnya sehingga menjadi luas dan panjang, sehingga memungkinkan orang dibangkitkan akan mencukupkan manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi mengeluarkan beban beratnya. Apa makna beban berat di sini? Ada yang mengatakan pada hari kiamat saat kehancuran alam semesta itu, maka Allah akan gempakan bumi, kemudian seluruh pembendaharaan bumi yang ada di dasar bumi itu akan keluar semuanya, dari emasnya, dari peraknya, dari zamrudnya, dari tambangnya, dari berbagai macam. Tetapi anehnya manusia sudah tidak tertarik dengan itu. Padahal emas dan perak dikeluarkan oleh Allah dari beban bumi itu, tapi tidak ada yang menarik. Manusia sudah tidak tertarik dengan emas, perak, jamrud dan yang semacamnya yang dikeluarkan Allah dari bumi itu. Kenapa? Karena pada hari itu yauma yafirrul mar'u min akhi, manusia lari dari saudaranya, lari dari orang tuanya, lari dari ibu bapanya. Wa taran nasa sukara wa ma huwa bisukara walakin adzaballahi syadid. Engkau lihat pada hari itu manusia mabok padahal tidak mabok, akan tetapi azab Allah yang sangat dahsyat yang membuat mereka mabok, sehingga mereka tidak peduli dengan harta di depan mereka. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, maksudnya athqala di sini artinya manusia. Manusia yang dipendam sejak zaman Adam sampai terakhir mati akan dibangkitkan oleh Allah, sebagaimana Allah mengatakan wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan kami keluarkan beban-beban berat, maksudnya manusia yang dipendam di bawah bumi dilempar ke permukaan.
Dan itu terjadi saat tiupan yang kedua, tiupan kebangkitan. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala akan buat hujan. Hujan inilah yang kemudian menembus bumi-bumi, di mana seluruh tulang ekor yang ada di perut bumi itu akan tersentuh dengan air hujan. Dari situlah terbentuk manusia kembali. Makanya di antara 7 makhluk yang tidak dihancurkan saat kiamat, salah satunya adalah tulang ekor manusia. Tidak dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla tulang ekor itu. Bagaimanapun caranya, apakah dia mati terbakar, apakah dia mati dalam tanah, apakah dia mati dimakan serigala, buaya, atau apalah kematiannya, tulang ekor tidak mungkin hancur. Dan tulang ekor itu kecil, terkadang tidak bisa dilihat kecuali oleh alat pembesar. Tapi Allah tidak akan hancurkan tulang ekor itu, karena dari situlah manusia diciptakan. Jadi ketika Allah turunkan hujan itulah, maka setiap air itu menyentuh tulang ekor manusia sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati, maka terbentuklah manusia. Dari situlah kemudian Allah perintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Maka ketika tiupan yang kedua terjadi gempa, disitulah jasad-jasad manusia akhirnya dilempar ke permukaan bumi. Ketika semua jasad manusia sudah terlempar di permukaan bumi, disitulah Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa idzan nufusu zuwizat, apabila ruh disatukan kembali dengan jasadnya. Di mana ruh diletakkan? Karena ruh ini salah satu dari 7 makhluk yang tidak dihancurkan saat kiamat. Kalau ruh ini orang-orang yang beriman, maka diletakkan di Iliyin. Kalau ruh ini orang-orang kafir, maka diletakkan di Sijin. Jadi ketika Allah perintahkan ruh untuk menyatu ke jasadnya, maka melesatlah setelah semua ruh baik di Iliyin atau di Sijin masuk ke badan-badan yang sudah berada di permukaan bumi. Disitulah yang disebut dengan yaumul ba'thi wan nusyur, terjadi kebangkitan manusia. Wa akhrajatil ardu athqalaha, saat manusia dibangkitkan, apa yang terjadi? Wa qalal insanu malaha, ada apa ini? Ada apa gerangan ini? Dalam surah Yasin Allah mengatakan orang-orang yang dibangkitkan itu terkelompok menjadi 2 kelompok. Yang pertama orang-orang kafir, yang kedua orang-orang yang beriman. Yang mengatakan wa qalal insanu malaha ini orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman tidak akan mengatakan malah ada apa ini, tidak. Tapi yang mengatakan seperti ini orang kafir. Bahkan dalam surah Yasin orang kafir mencela dirinya dan mengatakan dalam surah Yasin itu, man ba'atsana min marqadina hadza, celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami ini. Tapi orang-orang yang beriman hanya mengatakan hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, inilah janji ar-Rahman dan benarlah ucapan para rasul. Wa qala al-insanu ma laha, kemudian Allah mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi akan menghabarkan beritanya. Apa maknanya bumi akan menghabarkan beritanya? Maknanya bumi akan menjadi saksi bagi manusia dan bumi akan bicara. Subhanallah, bumi akan bicara. Kalau bumi akan bicara, di mana letak kita ini menyembunyikan maksiat di hadapan Allah? Karena bumi akan bicara masalahnya. Bumi akan mengatakan kepada Allah, ya Rabb, hambamu si fulan pada detik ini, jam ini, hari ini, tahun ini, bulan ini dia bermaksiat di tempat ini. Bumi akan bicara seperti itu. Maka ketika itu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, la yakhfa minhu khafiyah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kenapa? Karena bumi akan membicarakan kita. Bumi akan membicarakan kita. Dan di antara khususnya hisab, manusia itu akan dikembalikan memorinya sehingga dia tahu apa yang dilakukannya sejak akil balik sampai dia mati. Dia tahu dia sudah melakukan apa saja. Dia tahu, Allah kembalikan memorinya untuk mencocokkan hisabnya. Dan ini luar biasa. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalah. Kenapa? Karena Rabbmu yang memerintahkan bumi, dan bumi pasti akan taat. Bumi ini tidak seperti manusia, kalau diperintah kadang taat kadang tidak.
Bumi ini tidak seperti manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, maka mereka akan mengatakan, kami siap taat kepadamu ya Rabb. Makanya lihat ketika kasusnya Qarun dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Qarun ini hasad dengan Nabi Musa, karena walaupun dia kaya, tetapi tidak ada yang menghormati dia. Nabi Musa tidak kaya, tapi banyak orang yang menghormati Nabi Musa alaihi salam, sehingga Qarun hasad. Akhirnya kemudian dia ingin membunuh karakter Nabi Musa dengan cara apa? Menyewa seorang pelacur dan mengatakan kepada sang pelacur, kata Qarun, hei pelacur, saya akan bayar kau sekian-sekian, tapi engkau harus ngomong di halayak manusia bahwa engkau berzina dengan Nabi Musa. Deal or no deal? Deal, oke. Akhirnya kemudian dibayarlah sekian oleh Qarun supaya wanita ini mengaku berzina dengan Musa. Qarun ingin mematikan karakter Nabi Musa. Akhirnya kemudian dikumpulkan manusia oleh Qarun. Setelah dikumpulkan manusia, Musa diundang ke tengah-tengah manusia. Kemudian Qarun menatap wanita pelacur, maksudnya memberikan isyarat suruh ngomong bahwa dia sudah berzina dengan Nabi Musa. Tapi Allah Subhanahu wa taala buat lembut hati wanita ini. Ketika dia hendak bicara, terkadang dia melihat Qarun, terkadang melihat Nabi Musa. Dia tidak tega dengan Nabi Musa. Akhirnya dia mengaku bahwa dia dibayar oleh Qarun untuk memfitnah Nabi Musa berzina dengan dia. Oh, Musa murka. Musa pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Musa, ya Musa, perintahkan bumi, maka bumi sudah akan taat dengan semua perintahmu dengan izinku. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan kepada bumi, ibla'il arda, wahai bumi, telanlah si Qarun, telanlah si Qarun. Dari situ bumi pun terbelah. Akhirnya kemudian Qarun pun terperosok ke dalam bumi, dan seluruh kekayaannya Allah katakan fa khasafna bihi wa bidarihil arda, kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Artinya bumi tidak akan mungkin bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Bi anna rabbaka auhalaha, dan nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan beritakan bumi untuk menggempakan dirinya dan menghancurkan alam semesta. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan, pada hari itu manusia akan keluar dari kubur-kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Apa makna ashtat di sini? Bahwa nanti pada hari kiamat manusia akan keluar dari kubur-kubur mereka ashtatan. Ada yang mengatakan ashtat di sini artinya ketika manusia dibangkitkan, maka mereka akan berkelompok dan akan mengikuti setiap kelompok pemimpinnya. Karena setiap kelompok itu kan ada pemimpinnya. Kita saja masih hidup kan ada pemimpinnya. Ada presidennya, ada wali kotanya, ada gubernurnya, ada RT, ada RW-nya kan itu ya. Maka manusia akan dibangkitkan dan akan mengikuti setiap kelompok, setiap pemimpinnya. Ini satu penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa mereka akan dibangkitkan dan akan mengikuti sesembahan yang mereka sembah selama di dunia. Artinya kalau mereka di bumi menyembah ular sendok gitu ya, maka akan dikumpulkan dengan ular sendok gitu. Kalau dia nyembah sapi gitu ya, maka dikumpulkan dengan sapinya. Kalau dia nyembah gajah, maka dikumpulkan dengan gajahnya. Kalau nyembah batu, dikumpulkan dengan batunya. Kalau dia nyembah berhala, dikumpulkan dengan berhalanya. Itulah mana ashtat. Ada juga yang mengatakan mana ashtat di sini artinya manusia akan dibangkitkan sendiri-sendiri, akan sibuk dengan sendirinya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhu yauma idzin sya'nun yughni. Manusia akan sibuk sendiri-sendiri. Untuk apa coba? Liyurau a'malahum, supaya amalan mereka dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dilihat amalannya dan Allah akan melihat sendiri-sendiri amalan kita di hadapannya. Di mana catatan-catatan yang malaikat mencatat di bumi akan diperlihatkan di hadapan Allah tentang catatan kebaikan dan keburukannya. Ataupun ada juga yang mentafsirkan liyurau a'malahum, Allah akan menggambarkan di hadapan kita film, semacam film kembali kepada kehidupan kita. Jadi Allah akan tampakkan di hadapan kita sejak akil balik itu, bagaimana ketika kita usia 15 tahun, bagi laki-laki baliknya kan, kalau perempuan 9 tahun,
Semua akan dipelemkan itu di hadapan kita. Kita sedang bermaksiatkah, kita sedang beribadahkah, kita sedang solatkah, kita sedang berzina, minum khamar, apapun ditampakkan. Dan itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, liyurau a'malahum, untuk melihat amal-amal mereka. Dan Allah tutup ayatnya, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang beramal sebiji dzarah. Dzarah, ada yang mengatakan dzarah itu semut. Ada juga yang mengatakan dzarah ini kalau antum buka jendela, kemudian ada cahaya matahari, di situ ada debu-debu yang berterbangan di celah-celah cahaya itu. Nah, itulah dzarah namanya. Barang siapa yang beramal walaupun sebiji dzarah, maka Allah tetap akan membalas amalannya. Ataupun sebaliknya, siapapun yang beramal keburukan walaupun sebiji dzarah, maka tetap Allah akan membalasnya. Dari sini ada kaedah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Dahulu ada seorang wanita namanya Zubaidah. Wanita ini namanya Zubaidah. Zubaidah ini istri daripada Harun Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Satu hari Harun Ar-Rasyid dan juga istrinya Zubaidah ini melaksanakan ibadah haji di zaman itu. Dan di zaman itu orang yang melakukan ibadah haji lain dengan orang yang melakukan ibadah di zaman sekarang kan. Oh, sekarang enak sekali ibadah haji itu, semua difasilitasi, mulai dari pesawatnya sampai di sananya, kendaraannya. Kayaknya tidak ada capeknya orang jamaah haji sekarang. Tapi kalau dulu betul-betul capek karena jalan kaki. Dan fasilitas air di zaman itu tidak sehebat zaman sekarang. Kalau sekarang air Zam-Zam sama kerajaan Saudi hampir di setiap tempat ada, tinggal minum saja. Kalau di zaman itu susah minum, makanya banyak orang mati kehausan ketika melaksanakan ibadah haji. Lah istrinya Harun Ar-Rasyid Zubaidah ini melihat banyak jemaah haji yang kehausan mati ini, kasihan, sehingga dia mengelus dada, kok bisa orang ibadah mati gara-gara kehausan. Dia pun izin kepada suaminya Khalifah Harun Ar-Rasyid untuk mendermakan seluruh kekayaan pribadinya. Untuk apa? Untuk membuat sumur-sumur mata air guna memberi minum setiap jemaah haji yang datang ke Mekah. Subhanallah. Zubaidah menginfakkan seluruh kekayaannya untuk membuat mata-mata air di zaman itu. Makanya sampai hari ini situsnya masih ada. Antum tanya sama orang Arab itu, mana Ainuz Zubaidah itu, mata airnya Zubaidah, orang Arab akan tunjukkan tuh, itu bekas situs-situsnya itu. Di sini dulu ada sumur yang pernah dibangun oleh seorang wanita saleh namanya Zubaidah, istri daripada Harun Ar-Rasyid. Subhanallah ikhwan, memberi makan jemaah haji. Dulu di zaman Bani Israel ada seorang wanita pelacur memberi minum seekor anjing, masuk surga karena keikhlasannya. Ini Zubaidah ini bukan ngasih minum anjing, dia ngasih minum ribuan jemaah haji. Artinya kan ini bukan amalan kecil, amalan besar. Sebelum wafatnya, Zubaidah ini bermimpi. Mimpinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia menghadap Allah, kemudian dia pun kembali dengan muka yang sangat sumringah, sangat senang. Kemudian ditanya, "Ma fa'alallahu biki ya Zubaidah? Ma fa'alallahu biki ya Zubaidah?" Zubaidah, apa yang Allah lakukan kepadamu? Maka Zubaidah mengatakan, "Ghafarali Rabbi." Allah telah mengampuni dosa-dosaku. Maka dikatakan kepada Zubaidah, "Abi ainin amiltiha ya Zubaidah?" Apakah gara-gara mata air yang kau buat sehingga ribuan jemaah haji minum dari mata airmu, dari situ Allah mengampuni dosa-dosamu? Kata Zubaidah, "Al-ainu wa mal-ain." Oh bukan, bukan karena itu katanya. Karena kita ikhwan dipandang manusia ini, kadang ketika umpamanya ada orang yang nyumbang besar gitu ya, bangun masjid, wah mungkin orang-orang memuji dia, wah pasti amalannya besar, pahalanya besar di mata manusia kan. Tapi di mata Allah kan tidak seperti itu. Berapa banyak perkara besar menjadi kecil gara-gara niat, berapa banyak perkara kecil menjadi besar gara-gara niat. Makanya Zubaidah mengatakan al-ain wa mal-ain, masalah mata air bukan masalah mata air katanya. Kemudian ditanya lagi, lalu kenapa Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Zubaidah? Lihat bagaimana jawaban Zubaidah, "Ghafarali Rabbi
bi rak'ataini fi jawfil laili uhafidhu alaihima, katanya Allah mengampuni dosa-dosaku bukan karena soal mata air yang sudah triliunan saya gelontorkan untuk membuatnya, tapi Allah ampuni dosa-dosaku karena 2 rakaat yang aku jaga setiap malam sampai wafatku. Orang melaksanakan 2 rakaat solat malam, semua orang bisa. Miskin, orang miskin bisa melaksanakan solat 2 rakaat, orang kaya pun bisa. Artinya perkara remeh. Itu pula yang kemudian menjadikan Zubaidah ini diampuni dosanya, bukan karena sumbangan triliunan membuat mata air, kan? Dari sini kita katakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan sedikit, sekecil apapun kebaikan, boleh jadi itu pula yang membukakan pintu sorga kepada kita. Karena terkadang amalan besar ini terkandung padanya riya, dan amalan kecil ini biasanya terkandung padanya ikhlas. Contoh yang mudah saja, kalau ada kotak infak jalan di hadapan antum, di dompet antum itu ada 2 lembar, satu 2.000, satu pula 100.000. Kira-kira yang antum tarik itu yang mana tuh? Yang merah kah atau yang gambar pedang? Pasti yang gambar pedang. Kapan merdekanya kalau pegang pedang terus, kan itu? Sekali-kali yang merah, kan itu? Biar merdeka negeri ini. Kalau ditanya kenapa yang 2.000 kau keluarkan, kenapa yang 100.000 masih nyelip saja di situ? Alasannya apa? Aduh, kalau 100.000 takut tak ikhlas, Ustaz. Kalau 2.000 ikhlas saya. Karena biasanya infak kecil itu tidak akan diingat sekalipun sudah berjalan lama. Bahkan tidak pernah ingat saya pernah naruh 2.000, tidak pernah. Tapi kalau 100.000, 1 juta, oh ingat terus tuh. Oh, ini kotak infak saya masukkan di situ, banyak duit saya di situ. Sekarang ingat. Ya, walaupun jangan dijadikan kaedah terus. Setiap buka kotak infak kasih 2.000 semua, kan? Alasannya apa? Karena Ustaz ngomong 2.000 ikhlas, Ustaz. 100.000 tak ikhlas pula. 100.000 dengan ikhlas itu lebih baik daripada 2.000 dengan ikhlas. Gitu ya. Jangan pula jadi kaedah seperti itu. Ya, namanya sedekah itu latihan, kan itu. Latihan sedikit, sesuatu yang terpaksa jadi biasa, dari biasa itulah jadi luar biasa. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.